Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video edisi kedua ini, yang pastinya masih berada di tempat yang sama, perasaan yang sama, semangat yang sama, dosen yang sama, dan pastinya masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Di video kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang manajemen kurikulum. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Musfira, perwakilan dari kelompok 9 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, konsulat dari Kabupaten Pindrang. Baiklah, pada materi ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu poin pertama yaitu pengertian dari manajemen kurikulum, yang kedua adalah prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang ketiga adalah komponen dan tahapan manajemen kurikulum, yang keempat adalah pengertian dari silabus dan RPP, yang kelima adalah analisis kompetensi, dan yang keenam adalah manajemen kurikulum muatan lokal. Nah, di sini saya akan membahas materi pada poin pertama, yaitu pengertian dari manajemen kurikulum. Berbicara tentang kurikulum, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan penyelenggaraan, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun pengertian dari manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya suatu tujuan kurikulum. Nah, adapun prinsip manajemen kurikulum ada 5, yaitu yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah demokratisasi, yang kedua adalah kooperatif, yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir adalah mengarahkan visi misi dan tujuan. Nah, adapun fungsi dari manajemen kurikulum juga ada beberapa, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua adalah meningkatkan keadilan dan kesempatan siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pelajar untuk mencapai kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Ya, selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan suatu kurikulum. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NIM 20300119036. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu komponen dan tahapan manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen apa saja yang membentuk kurikulum itu? Bagaimana keterkaitan antar komponen-komponen itu? Komponen-komponen kurikulum dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Bagan tersebut menggambarkan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen-komponen, menggambarkan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen-komponen, yaitu 1. Komponen tujuan, 2. Isi kurikulum, 3. Metode dan strategi pencapaian tujuan, 4. Komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Adapun tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian dan koordinasi, 3. Pelaksanaan, dan terakhir pengadilan. Baik, itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kanita.
Baiklah, saya akan membacakan materi lanjutan pada pembahasan silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Menurut Yulailawati, silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus: 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Menentukan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. Selanjutnya yaitu isi silabus. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema. 6. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik atau alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Adapun dari manfaat dari silabus, yaitu silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Ramadhani, NIM 2030119011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: yang pertama, yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP yaitu: pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa,
serta materi dan submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Aryadi akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manajemen kurikulum muatan lokal. Secara umum, pengertian manajemen muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan daerah yang bersangkutan. Yang pertama itu kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua itu kurikulum muatan lokal yang dihubungkan dengan mata pelajaran lain. Yang ketiga itu kurikulum muatan lokal melalui peristiwa aktual. Isi kurikulum muatan lokal yang yaitu lingkungan dipertimbangkan sebagai potensi dan bahan pelajaran dan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu lingkungan fisik yang berupa goa, gunung, sungai, dan lain-lain. Yang kedua itu lingkungan sosial budaya yang meliputi berbagai kepercayaan, pengetahuan, dan keterampilan, nilai serta norma, aturan, dan kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Fungsi kurikulum muatan lokal yaitu mengelola lingkungan alam secara bertanggung jawab, melestarikan nilai-nilai dan mengembangkan kebudayaan daerah, serta meningkatkan mutu pendidikan dan jati diri manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terus itu menumbuhkan dan mengembangkan sikap senang kerja, bergaul, dan memelihara dan meningkatkan cita rasa keindahan, kebersihan, kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan sebagai pribadi di dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya itu tujuan kurikulum muatan lokal. Secara umum, tujuan muatan lokal ini yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap, dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sosial dan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Ya, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.